Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Saya ingin membuat suatu program web ya menggunakan bahasa Python. Datasetnya ambil dari sini, dari Kaggle. Kemudian saya membuat prediksi harga saham menggunakan metode backpropagation. Nah, saya tekankan lagi, saya tidak akan nge-share coding apapun. Jadi nanti kalau mau belajar saya mau membuat ini, nah, seperti yang di video saya, maka silakan disimak dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, saya juga tidak akan nge-share apapun terkait dataset ya. Jadi kalau mau belajar silakan langsung download datasetnya di sini. Nanti saya tuliskan di link deskripsinya ini. Di deskripsi saya tuliskan linknya ini. Ya. Terus intinya saya mau membuat ini ya. Program web ya, web dengan bahasa Python untuk memprediksi harga saham menggunakan metode backpropagation. Langkahnya nanti silakan download datasetnya dulu. Setelah di-download, saya jelaskan ya. Kalau sama download nanti hasilnya seperti ini. Jadi pertama kali setelah download, nah ini ya dapatnya zip. Nanti saya ekstrak hasilnya kayak gini. Terus silakan diklik saham. Nah, yang semua ini ada banyak file, ini ada 739 file. Nah, yang saya gunakan yang ini, AALI. Datasetnya seperti ini. Nah, saat mau menggunakan harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan. Saya ngambil dari sumber buku. Bukunya ini, saya tunjukkan buku halaman pertama. Nah, ini halaman pertamanya atau sampulnya. Di sini kalau kita mau melakukan prediksi, nah ini ada penjelasan, saya perbesar. Di buku ini dijelaskan bahwa kalau melakukan prediksi, ini ada pembagian berdasarkan waktu ataukah berdasarkan kasusnya. Nah, yang membedakan apa? Kalau kita berdasarkan waktu, ini ada penjelasan berikutnya. Kalau kita berdasarkan waktu, itu tidak ada istilahnya X. Ya, nggak ada X-nya. Maka di sini saya tekankan. Kalau tim series tidak ada X. Hanya ada urutan waktu saja. Misalkan kalau dari dataset ini kan ada keterangannya bahwa datasetnya itu mulai dari tahun 2019. Berarti ini ditulis mulai dari tertua, misalkan tadi 2019 sampai termuda. Nah, jadi nggak ada X, yang adanya urutan saja. Itu tidak sebagai X-nya. Terus yang ada hanya Y. Ya, Y-nya apa? Misalkan di sini kasusnya saya ngambil yang close ya. Nanti berarti model datanya seperti ini. Ini contoh. Ini kalau berdasarkan time series. Nah, ini close. Yang ini urutan saja. Boleh dikasih urutan kayak gini. 1, 2 sampai terakhir. Sampai 480 ya datanya. Nah. Atau saya mau menggunakan yang ini. Y-nya itu yang ini. Yang harga tertinggi high. Monggo. Ya. Tapi cara menyusunnya seperti ini. Saya ngambil dari buku ini tadi ya. Terus kalau berdasarkan kasus, ini tadi kan satunya ada yang berdasarkan kasus. Nah, metodenya berdasarkan kasus. Contohnya, kalau di beberapa penelitian saya sebelumnya, nanti bisa dicek di Google Scholar publikasinya. Mulai dari saya pernah menggunakan linear regresi, menggunakan backpropagation, menggunakan SVR, pernah juga menggunakan perceptron. Nah, itu contoh-contoh metode yang pernah saya gunakan untuk memprediksi. Nah, nanti kalau menggunakan berdasarkan kasus, ini contoh yang menggunakan regresi model. Saya perbesar dulu. Nah, maka di sini tuh ada X dan Y. Contoh kalau ini datanya, X-nya adalah misalkan ini apa? Triple A sales, Y-nya misalkan local payroll. Nah, jadi ada X boleh lebih dari 1. Maka di sini saya kasih keterangan. Jika berdasarkan kasus, maka saya menggunakan kolom-kolom ini. Previous, high, low, close.
ya. Terus yang sebagai Y-nya mana? Yaitu close. Yang sebagai X-nya mana? Previous, high, low. Jadi kalau saya buat datasetnya seperti ini datasetnya. Kalau yang ini tadi model dataset yang time series. Jadi kalau saya simpan, misalkan saya simpan, nah cara nyimpannya saya tunjukkan ya. Jadi ini bisa dilihat direktorinya. Nah, di kursor saya ini bahwa pada saat kita pertama kali buka Jupyter Notebook, maka dia akan di save di user di nama PC kita. Nah, kalau nama PC saya ini Lenovo, mohon maaf ya saya menyebutkan merek. Nah, ini saya buat foldernya, biasanya saya taruh dalam satu folder. File Jupyter Notebook itu ekstensinya IPYNB sama file datasetnya. Saya jadikan satu folder. Misalkan ini tadi saya sudah buat folder, namanya adalah prediksi saham. Nah, ini di sini saya buat filenya dalam bentuk CSV. Nah, ini data series. Udah. Yang tadi data AALI itu dalam bentuk yang kasus. Ada kolom previous, high, low, dan close. Nah, udah, ini sudah dalam satu folder. Nah, jadi file ini, nah ini juga sudah dalam satu folder dengan file yang Jupyter Notebook. Maka langsung saya buka. Nah, ini ya, ini foldernya namanya prediksi saham. Kalau di root utamanya di sini. Nah, terus saya buat folder prediksi saham. Ini ada file IPYNB-nya, ini namanya file Jupyter Notebook-nya. Ini datasetnya. Jadi satu folder itu enak. Nanti tinggal buka filenya itu langsung nama file ekstensinya gitu aja, nggak perlu direktorinya. Contoh tadi nama file yang kasus ya, karena tadi saya menggunakan metode backpropagation, berarti berdasarkan kasus. Maka di sini nama file saya adalah data AALI. Data AALI. Data AALI. .csv. Ini filenya dalam satu folder, makanya langsung saya tulis filenya. Filenya IPYNB itu berarti ini membuat model sama file datasetnya dalam satu folder. Saya tunjukkan isinya kayak apa, maka saya klik ini. D-info, ini untuk running. Kalau ada tanda bintang berarti masih running. Nah, ini filenya ada 479 baris, kolomnya ada 4. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Saya ambil kerpean saya yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini datanya sudah saya buka, saya ambil X-nya. Jadi semua metode kalau kita mau membuat model harus tahu X dan Y-nya. Jadi ini saya ambil dulu X-nya dan Y. Nah, tadi saya sudah menyebutkan X-nya ini previous, high, low, Y-nya adalah close. Nah, berarti saya ambil, boleh ngambilnya dengan cara seperti ini, boleh dengan cara yang saya kayak gini. Jadi X, D titik ilog, nah kayak gini, semua baris, kolom 0 sampai, ini ya, ini kolom 0, kolom 1, kolom 2. Maka caranya nulis di sini sampai 3. 3 tidak ikut, tapi nulisnya kayak gitu. Terus Y-nya di kolom terakhir, berarti ilog, semua baris, kolom terakhir, berarti boleh ditulis min 1. Values. Semua metode harus tahu X dan Y. Sedangkan kalau tim series cukup Y-nya saja. Jadi datanya kayak tadi. Udah. Saya running. Setelah selesai saya ambil X-nya, maka saya ini ya, saya split. Nah, jadi semua model metode apapun nanti harus dibagi data training sama data test. Ini data testnya adalah 20% dari total data. Kalau mau dibagi 30, 70 monggo, mau dibagi 10, 90 monggo. Kalau saya ini menggunakan 20 tes, 80 training. Oke, saya running. Sudah. Terus berikutnya ini saya lakukan pembuatan model, karena tadi saya menggunakan metode backpropagation, berarti saya menggunakan modelnya pakai apa? Sepertinya pakai
saya sudah pernah membuat ya, di video saya juga ada menggunakan eskalen yang multi layer perceptron, itu ada. Tapi saya mau menggunakan yang TensorFlow karena kalau yang TensorFlow nanti modelnya bisa mudah disimpan ya. Jadi itu alasannya. Ini saya buat modelnya. Nanti kita rubah. Kalau yang kasus ini adalah kasus klasifikasi, kalau saya kan kasusnya adalah prediksi ya. Nah, ini inputnya ada 3 kolom, yaitu previous, high, sama low. Berarti ini saya tulis 3. Terus hiddennya terserah, jumlah node hiddennya terserah. Misalkan saya di sini pakai 9, boleh. Nah, kalau yang klasifikasi di sini harus ada aktivasinya. Tapi kalau saya ini prediksi berarti aktivasinya dihapus. Oke. Lossnya untuk menghitungnya juga bukan binary cross entropy. Apa yaitu bisa menggunakan mean square error, bisa mean absolute error. Nah, boleh. Saya tuliskan library-nya dulu. Mean saya tulis di sini ya. Loss mean absolute error di keras. Ini nanti kita tulis. Ini caranya nulis, saya copy aja. Udah. Saya tulis di sini. Jadi lossnya dirubah. Ininya misalkan kan tidak ada akurasi ya. Jadi kalau kita prediksi, cara ngukur evaluasinya saya tuliskan ya. Ini tema kita prediksi output angka, saya tekankan output angka. Maka cara mengevaluasi yaitu menggunakan MAE. MAE itu kepanjangannya adalah mean absolute error atau MSE, mean square error, atau bisa juga biasanya satu paket ini MSE atau RMSE, atau bisa juga menggunakan MAPE, atau bisa juga menggunakan MAT atau lainnya. Kalau di buku ini tuh juga ada ya, juga ada, bisa ngoding sendiri, bisa menggunakan library. Oke, langsung saya lanjut. Nah ini saya pakai MAE. Terus misalkan ini saya gunakan 0,01 atau 0,01 juga bisa. Terus data yang saya bagi tadi kan di training tuh extrain. Nah, saya pakai gini. Data yang saya training kan Y-train, Y-nya harus ada ya. Jadi saat kita melakukan training harus ada X dan Y-nya. Nah, kalau ini tadi sudah dibagi X train, test, Y-train, Y-test. Nah, ini misalkan prosesnya saya gunakan 200 epoch, setiap satu epoch nanti membaca sejumlah baris datanya. Oke, kita running. Ini masih proses. Nah, ini satu epoch terdiri dari 383 baris. Ini nilai lossnya masih tinggi. Nah, masih sekitar 100. Nah, ini lumayan masih tinggi ya nilai loss. Loss itu selisih error. Oke, ini nilai lossnya masih 112. Kalau mau dibuat lagi monggo, tapi saya sudah cukup. Yang penting caranya kayak gitu. Terus kita simpan modelnya seperti petunjuknya di sini. Kita simpan modelnya. Kalau mau ngecek hasil prediksinya ya monggo. Nah, ini saya simpan modelnya. Udah. Model saya simpan. Kita cek kalau kita mau melakukan prediksi berarti hasil sama dengan model titik predik data tes saya X test. Kita tampilkan, misalkan saya mau menampilkan data tesnya X test, saya mau menampilkan hasilnya, hasil. Oke, nah ini adalah data tesnya, sedangkan yang baris berikutnya, nah kalau yang ini hasil close-nya, hasil prediksi.
Kalau mau dibuat grafik, saya impor library-nya, Matplotlib ya. Sebentar, saya cari cara ngimpor Matplotlib-nya. Nah ini, maaf, udah saya tampilkan seperti apa hasilnya. Karena data X-nya itu kan banyak ya, tadi 3 kolom, sedangkan grafik itu sumbu E kan hanya satu, sumbunya juga satu, berarti kita buat X-nya itu dalam bentuk urutan saja, 1, 2, 3 data tes gitu aja, data tes ke-1, data tes kedua. Jadi saya buat A sama dengan urutan itu rank panjang dari data tes, berarti Y tes. Udah, terus kita buat sebuah grafik, berarti pakai scatter sama line boleh. Scatter A itu sumbu X, Y-nya apa? Berarti hasil prediksinya, berarti hasil colornya, misalkan hasil prediksi saya buat warna blue. Sedangkan yang itu saya buat garis sama ya, X-nya adalah data baris ke-1, kedua kayak gitu. Sedangkan data tesnya yang maaf, data aktualnya ini Y test, colornya misalkan red. Udah, saya buat title, monggo enggak apa-apa, misalkan saya buat semua lengkap. Title hasil prediksi harga saham terhadap data aktual, terus yang X-nya kasih label data tes BLT, Y labelnya harga saham. Oke, kita tampilkan blt.show. Kita running. Sebelum tampil. Nah, kelihatan ya. Ini yang warna blue titik-titik itu adalah hasil prediksinya, sedangkan yang merah garis itu adalah hasil data aktualnya. Ini bisa dilihat selisihnya ya. Kalau misal nggak mau dibuat dalam bentuk garis, monggo dibuat dalam bentuk scatter kedua-duanya. Scatter. Nah, kelihatan ya titik-titiknya. Jadi yang merah adalah hasil prediksi, yang biru adalah data aktual. Karena tadi model sudah disimpan ini, nah sudah ada modelnya. Langsung kita buat dalam ini apa? Ini saya kembalikan rootnya. Kita membuat tampilannya. Jadi kita akan mau membuat web ya. Ini saya tunjukkan langsung dari awal. Ini tadi. Di sini prediksi. Nah, oke. Ini tadi sudah membuat modelnya, berarti untuk membuat webnya langsung kita buat dua, yaitu template yang ada file index halaman utamanya. Jadi ini kita buat folder namanya templates. Saya sambil ngopi contoh yang di ini ya, saya sudah pernah buat. Ini templates, saya copy ini, nanti kita rubah. Kita rubah isinya, kolom keterangannya apa. Sebentar. Sudah, ini kita buka, kita revisi. Nah, ini contoh prediksi harga saham. Harga saham. Kemudian di sini halaman pertama prediksi harga saham. Biar tahu ya. Tadi ada 3 yang harus dilakukan X-nya, inputannya, yaitu previous. Ini ya, previous. Saya tuliskan dari ini aja langsung. Nah, previous.
Ini juga namanya, terus height, ini juga height, ini juga height, terus low, ini juga low. Ini kan 4 ya, kok yang diinputkan saya cukup 3. Jadi tadi previous, high, sama low. Jadi ini dihapus yang all pack. Hasil prediksinya, ini prediksi angka ya. Nah, perlu dibahas di sini. Nanti ini tuh baca ke, istilahnya kalau dalam bahasa web HTML kan dia baca ke link atau URL atau file apa. Nah, ini kalau di Python itu namanya URL for, ini berarti nanti ke istilahnya ke file predict, dimana metode itu berarti formnya itu ngambil menggunakan metode post, yaitu ini diambil, name ini itu berarti inputan ini dikasih nama previous, inputan ini dikasih nama high, inputan ini dikasih nama low gitu. Nah, nanti ditampilkan sini, ini namanya bahasa Jinja. Saya nggak menjelaskan detail mungkin bahasa Jinja. Oke, kalau ini sudah membuat indeksnya, berikutnya membuat untuk di Pythonnya, untuk manggil model untuk ngambil inputan tadi terus diprediksi. Nah, ini saya hapus saja. Saya buat Pythonnya, bahasa Pythonnya itu intinya itu untuk mengkoneksikan. Jadi sebentar, saya ngopi aja juga. Kok sukanya ngopi-ngopi? Enggak apa-apa, yang penting kita paham. Kalau ada error, intinya nggak bingung. Kita bisa ngecek errornya apa. Dan tidak semua orang itu ngerti terkait error ini apa. Nah, kalau nggak ngerti, bisa langsung dicek di web. Biasanya saya ngeceknya di Stack Overflow. Ini saya paste, saya edit pakai Visual Code juga. Dah, ini ngambil, ini ngimpor library-nya Flash ya, saya gunakan Flash. Ini ngambil, import library TensorFlow, ini juga, ini Pandas sama nampingnya. Terus tadi halaman utama saya namanya index.html, saya nggak ngerubah apapun. Terus hasil prediksinya disimpan di variabel prediksi tadi, ini ya. Nah, ini. Kemudian ini nanti yang kalau sudah di inputan dia kan ke sini. Nah, ini URL predict ini, metodenya kan ini post. Nah, ini diambil x1, x2, x3, x4-nya nggak ada, saya hanya ada 3. Nah, kita cocokkan di sini previous. Saya gunakan variabelnya x1, ini name-nya tadi previous. X2-nya ini height. Terus x3-nya low, kita ambil. Dan modelnya tadi sudah ada juga, ini ya model saya. Nah, ini prediksi saham ini ya, model H5. Kalau sudah di load modelnya, cara ngeloadnya kayak gini, keras titik model, titik load model. Terus ini data testnya saya buat x1, x2, x3, hanya ada 3 ya kolomnya atau variabelnya. Berhubung ini prediksi, jadi tidak perlu kayak gini. Nah, tidak perlu kayak gini. Ini kalau klasifikasi, saya hapus. Terus kalau mau menampilkan dalam bentuk angka, mohon maaf saya nyari kerpean lagi. Saya pernah membuat flash lagi brush ya, walaupun beda ininya, tapi intinya saya butuh untuk ngambil caranya ngambil angkanya. Nah, ini dibulatkan, intinya kan ini ya, dibulatkan. Saya copy aja. Ini tes, terus dilakukan prediksi.
prediksi, maaf, output ya, ini variabelnya output. Output sama dengan model titik predik tes. Terus outputnya sama dengan ini. Nah, ini intinya kan kita ambil, atau saya sesuaikan tadi variabelnya prediction. Oke, sudah saya simpan. Kita running. Caranya running, aktifkan dulu anacondanya, anaconda prom. Nah, ini sudah aktif. Kita harus masuk ke folder yang ada ini tadi. Nah, ini saya tunjukkan ke folder ini. Ini ya, diperhatikan, saya ada folder namanya prediksi saham tadi. Nah, berarti buka ke situ, berarti CD prediksi saham. Udah, caranya running, cukup langsung bukanya ini yang di web PY gitu aja, Python web.py. Dah, nanti dapatnya URL number atau intinya link untuk membuka websitenya. Nah, ini 127.001.5000. Secara defaultnya kayak gitu. Saya nggak ngubah apapun ya. Jadi HTTP ini. Nah, inputkan, misalkan saya inputkan ini contoh ya, saya mau memprediksi ini. Nih, 9.800. Ya, baris ke-10. 9.800. Terus high-nya 10.250. 10.250. Terus low-nya 9.800 juga. Yang saya prediksi. Nah, muncul hasilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat pesan saya saat kita mau menggunakan model, pahami metodenya, harus tahu X dan Y-nya. Kalau menggunakan time series ya seperti apa harus dipahami. Kalau berdasarkan kasus harus apa, harus dipahami juga. Ini kita cek. Oh, kalau tadi hasilnya berapa tadi? Kalau yang ini aktualnya 10.250. Maaf. Kalau yang ini 10.017. Nah, berarti ada selisih tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.